yang sebelah kiri. Sedangkan yang sebelah kanan itu LE 150 dari Pekanbaru ke Jakarta. Ini Palembang Bogor, teman-teman. Perjalananku kali ini merupakan perjalanan bersama dengan PO Lorena nih teman-teman. Dari Palembang menuju ke Jakarta. Nah, pasti teman-teman udah penasaran banget kan gimana sih perjalananku bersama dengan PO Lorena? Yuk teman-teman diikuti terus perjalananku hingga selesai. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dimanapun dan kapanpun ya teman-teman. Ini sekarang aku lagi ada di Palembang, mau ke Jakarta naik bus Lorena. Nah ini sorry aku pakai masker karena lagi nggak enak badan. Kayaknya sih gara-gara pakai AC. Biasanya kan nggak pakai AC tidur ya. Ini pakai AC langsung nggak enak badan. Nah, back to topic. Jadi hari ini aku akan naik Lorena, tapi bukan yang double decker. Jadi aku kemarin udah mau ngincer yang double decker, tapi ternyata tiketnya belum dijual. Dan ketika aku udah membeli tiketnya yang biasa, yang eksekutif biasa, ternyata yang double decker dijual. Waduh, dan ternyata nggak bisa untuk refund juga. Aku udah ngubungin pihak online. Terus juga karena ini aku dapetnya hot seat ya, akhirnya aku terusin aja lah naik bus Lorenanya. Kita hari ini dapat bus Lorena 120 kalau nggak salah, atau 121, itu dari Palembang ke Bogor sebenarnya. Tapi nanti aku bakal turun di terminal Kampung Rambutan. Nah pasti udah pada penasaran banget kan gimana sih perjalanan kita bersama dengan bus Lorena. Yuk teman-teman diikuti terus perjalananku hingga selesai. Dan jangan lupa ya untuk sediakan snack biar kalian bisa makan sambil nonton. Hehehe. Yuk. Sebetulnya untuk PO Lorena sendiri itu punya agen di pusat kota ya. Tapi dari pusat kota nanti bakal dinaikin shuttle ke tempat ini yang ada di Jalan SMB 2. Ya dibanding kita muter-muter mendingan saya langsung aja deh. Baik teman-teman, hari ini kita akan naik Lorena dari Palembang menuju ke Jakarta. Ini kita udah ada di Pool Lorena yang ada di KM 9 Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2 Kota Palembang. Untuk bus kita yang LE 121 itu yang ini ya, yang sebelah kiri. Sedangkan yang sebelah kanan itu LE 150 dari Pekanbaru ke Jakarta. Ini Palembang Bogor teman-teman. Baik teman-teman, untuk bus yang akan kita naiki ini bermesin OH1526 dari Mercedes-Benz dan bodinya ini jet bus dari Adiputro. Untuk keberangkatan dari Palembang itu jam 13.30. Untuk harga tiketnya 395. Sebenarnya dari Palembang ini Lorena lumayan ada yang baru ya, bukan lumayan lagi, baru berapa hari. Itu yang double decker. Tapi sayang banget pas aku mesen tiket yang ini ternyata belum ada double decker. Beberapa hari kemudian double deckernya muncul. Belum rezeki ya. Udah kita naik ini dulu dari Palembang ke Jakarta. Nanti saya turunnya di terminal Kampung Rambutan teman-teman. Nanti kira-kira gimana sih perjalanan kita hari ini, disimak terus ya untuk videonya hingga selesai. PO Lorena sendiri teman-teman merupakan salah satu legend yang ada di lintas timur Sumatera, khususnya di rute Jakarta menuju ke Pekanbaru. Di Jakarta Palembang pun Lorena merupakan salah satu yang udah ada dari lama banget. Bahkan dari aku SD, aku udah naik Lorena untuk mudik dari Jakarta ke Palembang. Wih, ini sekalian nostalgia juga teman-teman. Kira-kira gimana sih pelayanan Lorena di tahun ini? Apakah semakin baik dari tahun-tahun sebelumnya? Kita lihat aja ya. Untuk bodinya ini tipenya Jetbus 3 Plus HDD teman-teman. Dan di belakangnya itu ada dua knalpot
tapi yang aktif cuman satu aja, yang bagian sebelah kanan ya, yang lebih hitam. Sedangkan yang sebelah kiri itu sebenarnya nggak keluar asap. Jadi emang variasi aja sih yang sebelah kiri. Terus untuk liverynya sendiri ini khas Lorena banget, Lorena Carina itu seperti ini. Dan liverynya itu keren banget ya. Jadi hijau-hijaunya itu hijau army gitu, hijau botol, dan sangat elegan teman-teman. Dasarnya emang PO ini tuh salah satu yang perawatannya oke, jadi bus lama pun terlihat masih seger banget. Wih, mantep banget ya. Nggak sabar sih ini bakal menikmati kursi dari bus Lorena LE 120 ini. 120 121 ya, lupa. Nanti coba aku cek lagi deh. Di pool Lorena yang ada di Jalan SMB 2 KM 9 ini udah ada 3 bus ya. Yang pertama ini LE 151 jurusan Bogor juga, tapi aku nggak tahu, kurang tahu sih startnya dari Pekanbaru atau dari Jambi. Sedangkan yang di ujung banget itu line Pekanbaru LE 232. Sedangkan bus saya atau LE 120 121 aku lupa itu ada di tengah. Nah, untuk bus kita ini jurusannya Palembang Jakarta. Bukan, Palembang Bogor, tapi nanti mampir lewat Jakarta. Jadinya saya akan turun di Terminal Kampung Rambutan. Kira-kira perjalanan kita hingga Kampung Rambutan itu memakan waktu 13 sampai 14 jam. Alhasil kalau misalnya kita berangkat jam setengah 2 siang, sampainya nanti jam setengah 3-an atau setengah 4 pagi. Ya, nanti kita lihat di Kampung Rambutan kita bakal ngapain ya. Ini berbodi jet bus 3 plus HDD, jadi pasti bakalan mantep banget. Tapi kayaknya belum air suspensi deh, karena tadi aku lihat masih ada batang per daunnya teman-teman. Yuk coba kita ke depan sini. Nah, yang sebelah kiri ini pakai bodi jet bus 2 ya, tapi namanya Lorena. Untuk bus-bus berumur pun sebenarnya masih tergolong terawat ya, karena ya manajemen Lorena itu kayaknya ya, menurut saya itu lumayan bagus untuk di PO bus Indonesia. Semoga pelayanan dan juga manajemen yang bagus ini selalu terjaga. Di sini juga kalian akan kalau misalnya kalian berangkat dari Pekanbaru ya, di sini mereka akan istirahat. Lalu nanti akan ada toilet, terus juga ada ruang tunggu di sebelah sana. Tadi sudah aku tunjukkan, dan beberapa hal lain yang bisa kalian lakukan di pool Lorena ini. Mantap. Di agen atau kantor Lorena Palembang itu nggak cuma menjual tiket penumpang aja teman-teman, tapi juga melayani paket. Nah, untuk paketnya sendiri itu bakal dilayani sama ESL Express atau Eka Sari Lorena Express. Wih, ya lumayan lengkap lah ya yang ada di kantor Palembang ini. Nah, kita bakal ke sampingnya, kira-kira ada apa aja. Untuk di sebelah kanan ini ada bus Lorena LE 232. Untuk relasinya sendiri itu Bandung Pekanbaru. Ini kalau nggak salah baru nyampe dari Pekanbaru, berhenti bentar di Palembang untuk melanjutkan perjalanan lagi ke Bandung. Untuk di sebelah sini itu ada kantin, warung-warung, dan juga kursi yang bisa digunakan untuk menunggu busnya berangkat. Wih, ini ada warung, ada yang jual pop mie, nasi, jadi lumayan lengkap juga ya ternyata di Lorena ini. Nah, mumpung busnya belum berangkat nih, yuk kita lihat kira-kira gimana sih fasilitas yang ada di bus ini. Untuk bus yang akan saya naiki, konfigurasi seatnya dua-dua teman-teman. 2 di sebelah kiri dan juga 2 di sebelah kanan. Untuk kursinya terbuat dari bahan bludru yang pastinya bakalan nyaman banget dan hangat selama perjalanan. Tapi yang udah sering ku bilang juga ya, kalau kursi bludru itu kalau misalnya kotor kadang gatel-gatel. Ya semoga aja Lorena nggak gatel lah, apalagi harganya lumayan juga. Nah, di sebelah kirinya ada handrest yang bisa kalian naikkan. Biar kalian nggak bingung, nih aku kasih contoh untuk cara gunainnya. Kita tinggal naikin, turunin, dia akan ngunci dan dinaikkan lagi, baru diturunkan lagi untuk merilis. Jadi ya biar teman-teman nggak kebingungan lah ya, make handrest yang kayak gini. Nah, untuk legroomnya sendiri teman-teman, menurutku di bus ini cukup luas. Tapi emang bus ini itu belum menggunakan leg rest.
Bisa dilihat ya, kalau misalnya hampir 1 jengkal jarak dari dengkulku ke kursi depan. Jadinya kalau misalnya kursi depan pengen merebahkan ke belakang itu nggak ganggu sama sekali. Wih, ini nyaman banget sih. Nah, selain itu juga di bus ini juga udah disediain selimut, terus juga kursinya ini ada jaring-jaringnya untuk menaruh barang. Tapi untuk jaring-jaring ini sayang banget ya, cuman ada di beberapa kursi aja, karena di beberapa kursi lain udah lepas teman-teman. Nah, untuk kursinya itu bentuknya bludru, ini nyaman banget dan bisa di reclining seat. Untuk yang di sebelah kiri, recliningnya ada di sebelah kiri, sedangkan yang di sebelah kanan, recliningnya ada di sebelah kanan berupa tombol. Untuk setiap penumpang juga udah dibagiin selimut nih. Untuk selimutnya sendiri itu lumayan tebal, tapi yang nggak tebal-tebal banget dan nggak terlalu tipis. Ini cukup nyaman untuk menjaga suhu badan kalian ketika melaksanakan perjalanan dari Palembang menuju ke Jakarta. Wih, jangan lupa juga kita dibagiin bantal yang warna hijau ini, ada tulisannya Lorena Group. Bisa kalian gunakan untuk menapah kepala ataupun memapah badan kalian kalau misalnya kursinya kurang ergonomis. Untuk struktur bantalnya masih oke, masih legit gitu ya untuk ditiban teman-teman. Ya kira-kira itu fasilitas yang bisa kita dapatkan di bus ini. Jam 1:30 bus kita udah diberangkatkan ya teman-teman, dari kantor perwakilan Lorena yang ada di kota Palembang. Nah kalau misalnya teman-teman lihat nih ya, di atas itu ada kayak tiang-tiang panjang yang menjular ke atas. Itu tuh adalah tiang-tiang panjang dari rel LRT kota Palembang yang menghubungkan antara stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring dengan Bandara SMB 2 atau Sultan Mahmud Badarudin 2. Wih, ini Palembang keren banget ya, punya LRT. Dan teman-teman harus tahu juga nih, kalau misalnya LRT pertama di Indonesia itu ada di Palembang loh. Jadi kalau misalnya teman-teman nganggep di Jakarta itu udah pertama, ternyata LRT Palembang itu lebih pertama lagi. Jadi lebih duluan lah ketimbang MRT maupun LRT yang ada di Jakarta. Wih, keren kan Palembang? Selepas dari kantor perwakilan tadi teman-teman, kita akan menuju ke titik penjemputan selanjutnya. Nah, bus kita berbelok ke kiri, ini ke arah Poligon, terus juga ke arah Musi 2. Sedangkan kalau misalnya ke kanan, kalian menuju ke Bandara Sultan Mahmud Badarudin 2. Nah, kalau misalnya kalian lurus atau lewat flyover, itu menuju ke Jambi. Ya, selain di kantor perwakilan Palembang, emang ada beberapa titik keberangkatan dari bus Lorena ini. Misalnya di daerah Poligon dan juga di deket mana namanya, di Kayu Agung. Kok deket sih? Kayu Agung jauh bro. Nah pokoknya untuk di kota Palembang, titik berangkatnya itu ada di kantor perwakilan Palembang dan juga ada di Poligon. Ya untuk titik berangkatnya nggak terlalu banyak, tapi emang di titik-titik itu merupakan salah satu tempat apa ya, penumpang itu paling banyak naiknya dari situ teman-teman.
Dan beberapa PO yang melayani rute Palembang Jakarta itu memang titik berangkatnya dari Jalan SMB atau dari Poligon dan Jalan Soekarno-Hatta. Jadi jangan heran ya kalau misalnya di Jalan Soekarno-Hatta di kiri kanannya itu bakalan banyak agen-agen bus dan juga kantor perwakilan dari PO Bus. Begitu. Saat ini bus melintasi jembatan Musi 2 teman-teman. Salah satu jembatan yang vital banget yang ada di kota Palembang. Jembatan Musi 2 ini salah satu yang pembangunannya itu udah lama. Di antara rombongan jembatan Musi-Musi lainnya. Kalau nggak salah itu ada sampai Musi 6. Dan Musi satunya itu ialah jembatan Ampera. Nah, Musi 2 ini di sampingnya yang ada jembatan warna merah itu kalau nggak salah namanya Musi 3. Tapi daerah ini lebih terkenalnya dengan Musi 2 teman-teman. Karena jembatan ini emang udah lama dari dulu. Ya, kalau misalnya dibandingin dengan jembatan-jembatan lain, kecuali jembatan Ampera, jembatan Musi 2 merupakan salah satu yang udah lama. Begitu. Untuk bus akap yang melayani rute Palembang Jakarta PP itu banyak banget pilihannya teman-teman. Itu tinggal menyesuaikan deh dengan budget kalian dan kebutuhan kalian. Dari mulai yang harganya 200-an ribu, kalau nggak salah 215-an udah dapet. Itu di kelas VIP ada Giri Indah sampai yang kelas atas ya, yang harga 500-an yang sleeper yaitu Sinar Jaya juga ada. Jadi emang di rute Palembang Jakarta itu pilihan busnya banyak. Kalian tinggal menyesuaikan aja kira-kira mau berangkat jam berapa, kebutuhannya apa, terus juga mau berangkat dengan siapa, itu tinggal dipilih aja. Ya, Jakarta Palembang ini bisa dibilang hampir mirip lah dengan rute Jakarta Jogja, Jakarta Padang, itu tuh banyak banget pilihannya. Biasanya sih ada juga kok bus-bus yang jadwal keberangkatannya itu lumayan fleksibel. Kayak bus-bus yang dari Padang itu mau ke Jakarta bakal mampir juga ke Palembang. Nah, mereka itu kalau misalnya busnya masih kosong, kalian juga bisa kok beli tiket yang Palembang Jakartanya aja. Begitu. Siapa tahu kan kalian penasaran dengan bus-bus Padang tapi nggak mau dari Padang karena kejauhan, ya udah naiknya di Palembang aja. Nah, saat ini kita masuk di Terminal Karya Jaya, teman-teman. Untuk Terminal Karya Jaya sendiri merupakan salah satu dari dua terminal besar yang ada di Palembang. Ada Terminal Alang-Alang Lebar dan juga Terminal Karya Jaya. Tapi kalau misalnya terminal besar ya teman-teman, ya nggak sebesar kayak Pulau Gebang atau Terminal Giwangan. Tapi terminal ini kalau di Palembang merupakan salah satu yang lengkap ya. Seperti kaca bila
Jalannya tak sama menggodang darah lincah. Jangan dulu, janganlah diganggu. Biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau dia senyum tanda artinya mau. Jangan dulu. Untuk bus-bus masuk ke terminal ini lumayan banyak sih, tapi emang untuk bangunannya itu kayaknya sih bangunan lama. Aku belum tahu apakah bakal direvitalisasi atau enggak, tapi semoga aja segera direvitalisasi ya, biar vibes terminalnya itu lebih bersahabat lah. Minimal kalau misalnya malam ada kalau malam itu bersahabat dengan pendatang gitu loh, jadinya nggak terlalu mencekam. Ya biasanya sih kalau misalnya kita itu tiba malam, memang bus itu nggak masuk di terminal Karyajaya teman-teman. Kebanyakan bus itu kalau misalnya tiba malam hari, mereka bakal langsung ke pool mereka masing-masing yang ada di kilometer 12 maupun di Jalan Soekarno-Hatta. Ya semoga aja segera direvitalisasi ya terminal Karyajaya, biar bisa lebih friendly dengan fasilitas, sarana prasarananya begitu. Wih, ini ternyata kita langsung masuk di gerbang tol Keramasan, teman-teman. Ini bisa aku bilang cukup unik ya, karena untuk bus yang melayani rute Palembang Jakarta itu rata-rata masuk dulu ke Indralaya. Kalau misalnya kita masuk gerbang tol Keramasan, otomatis itu kita nggak masuk dulu ke Indralaya. Untuk teman-teman yang nggak tahu, Indralaya itu ibu kota dari Kabupaten Ogan Ilir. Sedangkan Kayu Agung yang akan kita tuju sekarang ini itu adalah ibu kota dari Ogan Komering Ilir. Nah, Ogan Ilir dulunya itu salah satu bagian dari Ogan Komering Ilir. Tapi setelah pemecahan, Indralaya masuknya udah kecamatan administratif ibu kota dari Ogan Ilir, teman-teman. Begitu. Ini berarti kita nggak mampir Indralaya dulu, jadinya langsung ke gerbang tol Kayu Agung. Ih, menarik sih ini. Beda dari yang lain.
kayaknya ini berhenti sebentar aja ya. Ini langsung diberangkatkan lagi teman-teman kita menuju ke gerbang tol Kayu Agung. Nah, dari sini itu bakal full tol Trans Sumatera sampai ke, nah sampai kemananya aku nggak tahu juga, karena aku belum tahu kita bakal ada servis makan atau enggak ya. Semoga aja dapat lah ya. Aku bingung banget sih ini. Yaudah kita ikutin aja. Yang pasti kita bakal full trans. Wah, ini apaan sih? Full Trans Sumatera sampai ke pelabuhan teman-teman. Tapi nanti ada istirahat atau enggak kita lihat aja. Sekian dulu teman-teman untuk perjalanan part pertamaku kali ini. Dan sampai jumpa di part kedua. Tentunya bakal gak kalah seru dan gak kalah heboh lah dibanding part pertama ini. Dan pastinya ada beberapa informasi penting yang akan kusampaikan juga di part kedua. Nah, terima kasih banyak banget teman-teman yang udah menonton. Dan sampai jumpa di part keduanya.